Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat teman-teman pesilat, khususnya silat Indonesia. Hari ini saya mengajak teman-teman nih ya, mengenai silat yang ada di Jakarta, yaitu silat Silau Macan dari Tanah Condet. Nah, jadi pada tahun 2007 saya pernah menelusuri aliran silat ini ya. Jadi aliran silat ini ada di daerah Condet. Nah, Condet ini sendiri itu pernah menjadi kawasan konservasi budaya Betawi oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1975. Melihat kehijauan dan udaranya yang sejuk, daerah ini memang dikenal sebagai daerah penghasil buah salak dan duku pada saat itu. Condet terbagi dari 3 kelurahan, yaitu Balai Kambang, Batu Ampar, dan Kampung Gedong. Gagal menjadi cagar budaya dan telah dipindahkan ke Setu Babakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun melihat sejarah panjang daerah ini, sejak tahun 3000 sampai 4000 tahun yang lalu di kawasan ini berbatasan dengan Keramat Jati itu sudah ada kehidupan. Ditemukan kapak batu, gerabah, dan lampu perunggu di sini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan budayawan Ridwan Saidi. Waktu itu saya sumbernya dari koran Republika bahwa dulu Condet pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Salak Sana pada tahun 120 Masehi. Nama-nama yang menjadi sejarah seperti Balai Kambang, Batu Ampar, ya seperti Balai Kambang adalah tempat pesanggerahan raja-raja, sedangkan Batu Ampar merupakan batu besar yang tempat meletakkan sesaji atau sesajen. Namun ada catatan yang tertinggal di sana ya, bahwa Condet tidak hanya sebuah kawasan yang memiliki ciri khas Betawi, namun juga budaya yang sangat kental masih tertinggal di sana dan tetap terjaga oleh penduduk asli Betawi di sana. Jadi sore itu saya bertiga dengan kawan yang kebetulan bukan dari pencaksilat tetapi dari milis pendaki, berniat bersilaturahmi dengan salah satu tokoh dari Condet yang sudah tidak asing lagi. Selain sebagai pemerhati budaya, tokoh kita ini juga pandai bersilat. Itulah Entong Haji Sapri, salah satu cucu dari Entong Gendut. Di rumahnya, di kediamannya di daerah Condet. Kami bertiga diterima dengan baik. Usianya memang sekitar 75 tahun, namun semangatnya terpancar dari wajahnya. Beberapa penghargaan dari pemerintah DKI Jakarta terpampang di dinding rumahnya yang sederhana, dengan halaman rumah yang ditumbuhi oleh pohon yang rimbun. Karena malam itu Haji Sapri cukup lelah, akhirnya kami pamit dan beliau mengajak kami untuk hadir pada malam berikutnya untuk melihat latihan silatnya. Sayangnya undangan tersebut batal kami laksanakan karena ada kesibukan lainnya sehingga kami tidak bisa hadir. Dan 1 tahun kemudian ada keinginan kami bertemu dengan Haji Entong Sapri dan bersama Mas Farid dari milis pendaki, dan saya tentunya dibantu sama Mas Ezra dari milis silat Bogor. Akhirnya sepakat kembali menemui di rumahnya. Namun kabar duka mengurungkan niat kami yang bertiga. Jadi Haji Entong Sapri sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu, tepatnya sebelum bulan puasa tahun 2005, ujar keluarga Haji Sapri. Ya kita agak berduka juga ya, yang agak mendalam. Rasanya pertemuan waktu itu adalah pertemuan terakhir dengannya. Ya kami hanya berdoa buat Haji Sapri diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal dan ibadahnya. Memang ada rasa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Babe Haji Sapri, tapi rasa tersebut dapat terobati dengan hadirnya Mas Didi, atau yang biasa dipanggil nama lengkapnya adalah Ahmad Zainuddin, yaitu salah satu putra Haji Entong Sapri. Saat itu ia masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Sebagai orang Betawi ya paham betul sebuah pendidikan, jadinya dia kuliah untuk membangun citra bahwa orang Betawi itu juga pintar-pintar.
Mas Didi cukup terbuka dan nampaknya ia pun menyadari arti sebuah pelestarian budaya, hingga ia pun kini masih merintis sebuah buku tentang Haji Entong Sapri, baik sebagai pribadi maupun dalam organisasi di persilatan. IPOSI, Ikatan Pencaksilat Olahraga dan Silaturahmi, itulah nama perkumpulan silat Haji Entong Sapri. Ia pun tak segan-segan memperagakan sedikit ciri khas jurus dari pencaksilat yang dipelajari. Apalagi kami sebelumnya pernah mengetahui aliran silat IPOSI ini. Kadang-kadang Mas Didi sempat bertanya, dari mana kalian bisa tahu? Tentunya dari Babe Anda sendiri waktu itu. Melihat gerakan IPOSI memang khas Betawi dengan kuda-kuda yang rendah dan gerakan tangan yang cepat memberikan penekanan pada penyerangan dan juga bertahan. Menurut Haji Entong Sapri semasa hidup kepada penulis bahwa silat ini punya mainan cikalong seperti suliwa, silat macan, dan cimande. Gerakan jurus cikalongnya halus namun bertenaga, dan sewaktu diperagakan jurus silat macan oleh Mas Didi, saya sempat teringat dengan salah satu perguruan silat Betawi di acara silat Betawi di Cibubur tahun 2006 lalu. Silo macan itulah jurus yang sering disebut-sebut oleh Haji Entong Sapri, dan melalui Mas Didi jelas sekali bahwa gerakan silat silo macan layaknya macan yang akan menerkam musuhnya. Silat ini bertujuan untuk silaturahmi. Babeh di usia tuanya masih melatih di Tanah Abang hingga ke Cibinong, ujur Mas Didi. Sepeninggalan Babeh, kakek lelaki saya yang mewarisinya dan menjaganya. Dan tentunya keluarga kami juga sangat menjaga warisan ini. Belajar silat IPOSI, unsur agami Islam juga cukup kental terasa, di mana seorang wajib menjalankan syariat Islam dengan benar. Bukan bertujuan mencari kesaktian, tetapi mencari iman melalui silat. Karena tujuan kita hidup untuk beribadah, jadi ya berlatih silat juga ibadah, karena menurut mensyukuri nikmat sehat ya. Diceritakan juga bahwa condet merupakan basisnya pendekar dan juga alim ulama, dan salah satu pendekar yang cukup tersohor adalah ayah kakeknya sendiri, yaitu Entong Gendut. Sepak terjangnya kepada kompeni Belanda menjadi cerita sendiri yang menjadi sejarah daerah ini. Untuk itu sebaiknya kita kembali dulu pada keadaan ratusan tahun sebelumnya. Di ujung jalan Condet Raya terdapat sebuah gedung tua yang kini tinggal kerangka di bagian depannya karena terbakar pada tahun 1985. Gedung yang terletak di Jalan Tanjung Timur atau Tanjung Os, yang kala itu dinamakan Gedung Groeneveld, merupakan tuan tanah terbesar yang pernah dibangun di Batavia, yaitu tahun 1756. Gedung yang terletak di Jalan Tanjung Timur atau Tanjung Os, yang kala itu dinamakan Gedung Groeneveld, merupakan tuan tanah terbesar yang pernah dibangun di Batavia, yaitu tahun 1756. Waktu itu untuk mencapai gedung mega ini diperlukan 5 jam dari pusat kota, yaitu Pasar Ikan, dengan kereta kuda. Apalagi adanya gedung ini menjadikan kawasan tersebut hingga sekarang dinamakan Kampung Gedong. Gedong dibangun oleh Vincent Rimsidik, anggota Dewan Hindia, sebagai perkebunan dan sekaligus peristirahatan. Setelah kematiannya, putra Daniel van Ryswyck, seorang petani andal, benar-benar mengurus perkebunan di Tanjung Timur. Pada tahun itu, 6.000 ekor sapi digembalakan di perkebunan ini. Tepatnya yang sekarang berdiri gedung-gedung megah di Jalan Raya Tanjung Timur, Kampung Rambutan. Di gedung ini pada tahun 1749 pernah berlangsung pertemuan antara Gubernur Jenderal Van Inhofe dan Ratu Sari Fatimah, yaitu Wali Sultan Banten. Sarifah, wanita cantik, terdidik dan cerdas, pada tahun 1720 menjadi istri Pangeran Mahkota Banten Zainul Arifin. Ia sangat berpengaruh terhadap suaminya ketika menjadi Sultan Banten pada tahun 1733. Tapi Sarifah sendiri meninggal dengan merana karena dibuang di Pulau Edem di Kepulauan Seribu. Akibat pemberontakan Kiai Tapa 1750, ia ditangkap
Akibatnya ambisinya untuk mengangkat Syarif Abdullah yang menikah dengan keponakannya untuk dijadikan pangeran mahkota Kesultanan Banten. Oke, kita kembali ke Condet lagi ya teman-teman. Gedung yang juga dikenal dengan Villa Nova itu telah beberapa kali berganti pemilik. Menurut Ran Ramelan dalam Condet Cagar Budaya Betawi, tiap pergantian tuan tanah ini diadakan peraturan baru yang memberatkan rakyat Condet. Terhadap tiap pemuda Condet yang telah menginjak dewasa dikeluarkan kompenian atau pajak kepala sebesar 25 sen. Nilainya kira-kira sekitar 10 liter beras. Karena banyak petani yang tidak sanggup membayar blasting atau pajak yang sangat memberatkan itu, tuan tanah sering membawa petani yang tak sanggup membayar ke landrat atau pengadilan. Dan tuan tanah dicondet lewat getol dan memberikan perkara. Akibatnya banyak petani yang bangkrut, rumahnya dijual dan tak jarang dibakar. Penduduk yang belum membayar blasting hasil sawah dan kebunnya tidak boleh dipanen. Lihat penderitaan rakyat yang demikian, itulah Entong Gedut meradang. Ia kumpulkan sejumlah warga Condet dan panji perang dikibarkan. Dengan meneriakkan Allahu Akbar, Entong Gedut mengorbankan semangat jihad fi sabilillah. Saat itulah pada tanggal 5 April 1916 perang berkobar di Villa Nova yang ditempati oleh Lady Lalison dan para centengnya. Entong Gedut bersama para pemuda Condet bersamaan dengan pertunjukan tari topeng menyerbu tempat ini. Allahu Akbar, sabilillah, gua nggak takut sama company, teriak Entong Gendut dan kawan-kawannya. Namun setelah datang bantuan dari Batavia, pemberontakan ini dapat ditumpas. Haji Entong Gendut pun syahid tertembus timah panas. Ada beberapa versi tentang kematiannya. Haji Sapri, salah satu cucunya yang tinggal di Condet, kepada penulis beberapa waktu lalu mengatakan kakaknya ditembak Belanda bukan di Kampung Gendong, tetapi di Batu Ampar saat beliau hendak melewati sungai ketika dikejar kompeni. Versi lain menyebutkan jenazahnya diangkut kompeni kemudian diceburkan ke laut. Nama pahlawan ini pernah diabadikan untuk sebuah jalan di Condet. Sayangnya entah kenapa, karena apa kini diganti menjadi Jalan Ayaman, nama salah satu tuan tanah. Dari cuplikan tadi mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa kita sebagai warga Betawi atau Jakarta membiarkan kekayaan budaya ini menghilang? Dan tentunya melalui tulisan ini kami berharap Anda sebagai generasi muda memiliki rasa percaya diri bahwa silat adalah budaya dan aset kita bersama. Oke teman-teman, tadi berikut yang pernah kami alami ya, penulisan kami di Condet khususnya untuk silat Silo Macan yang dikelola oleh IPOSI. Dan tulisan ini ditulis oleh Yan WK bersama Om Farid, Ezra, dan teman-teman. Beberapa penulisan lainnya diambil dari Alwi Shihab, Republika, Nugroho Noto Susanto dari Balai Pustaka, dan tentunya adalah keluarga Entong Sapri, Mas Didi. Demikian teman-teman cerita tentang silat Silo Macan, Haji Entong Sapri, dan tentunya Entong Gedut yang sangat fenomenal sejarahnya. Kalau ada yang kurang atau ada kesalahan dalam penulisan, silakan komen di bawah. Dan tentunya kami sangat berterima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.